Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Luklodo Isabella. Di sini saya bersama dengan 4 teman saya, yaitu Dorcas Yonatan, Dewi Kumalasari, Elsa, dan juga Hardi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi konsep bisnis digital yang terkhususkan ke dalam online to offline business atau O2O. Kita lanjut langsung ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Teman-teman mungkin bisa menyimak di ilustrasi yang ada di atas. Jadi sebelum adanya O2O, bentuk bisnis pada umumnya adalah brick dan mortar, di mana mereka bergantung kepada satu bangunan fisik untuk melakukan proses bisnisnya mereka. Namun, oleh karena adanya era globalisasi dan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, muncullah satu kata yang sering kita dengar, yaitu online. Jadi, O2O adalah perpaduan bisnis dari offline dan online menjadi satu, yaitu mereka saling terintegrasi. Jadi tidak ada istilahnya yang namanya tembok pemisah di antara online dan juga offline. Sebagai contohnya, pelanggan A melakukan pembelian secara online di toko kita, tapi mereka mengambil produknya secara offline atau mereka datang sendiri ke dalam toko kita untuk mengambil produknya. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan bisnis yang ada di dalam O2O-nya sendiri. Atau si A ini ingin membeli produk kita pada saat mereka sudah sampai di dalam toko kita sendiri. Itu juga sangat bisa dilakukan di dalam proses bisnis O2O. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana cara kerja bisnis online to offline. Cara kerja bisnis ini adalah sebuah toko mengirimkan atau menawarkan sebuah kode atau kupon yang berisikan voucher yang dikirimkan melalui sosial media konsumen, yang nantinya konsumen akan tertarik untuk menggunakan voucher tersebut untuk melakukan pembelian secara online ataupun mendatangi toko tersebut secara langsung untuk menggunakan voucher yang diberikan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang manfaat bisnis online to offline. Manfaat pertama dan yang terpenting untuk para pengecer adalah reputasi merek, karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan pada saat yang bersamaan. Strategi ini mempercepat kita dalam melakukan kegiatan jual dan beli. Online to offline juga meningkatkan kecepatan ke pasar dengan meminimalkan waktu ke pasar. Saluran online membantu pengecer menjangkau calon pelanggan baru ketika menggunakan sistem pencarian. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu kelebihan dan kekurangan dari online to offline. Kelebihan dari online to offline yang pertama itu lebih menghemat waktu, karena konsumen tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli barang dan tidak perlu lagi datang untuk memilihnya, karena mereka dapat langsung memilih barang yang mereka inginkan melalui suatu aplikasi saja. Lalu keuntungan yang kedua, lebih menghemat waktu, karena mereka hanya tinggal menunggu barang mereka saja di rumah. Lalu keuntungan yang ketiga, lebih menghemat biaya, karena terkadang untuk mencapai suatu ke toko untuk membeli barang yang kita inginkan itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk ongkos pengiriman. Lalu ini kekurangan dari bisnis online to offline ini, yang pertama, kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa pihak yang melakukan offline to offline ini membuat atau mengirim barang mereka yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan ke aplikasi dengan apa yang dikirim ke alamat konsumen. Lalu kekurangan yang kedua, terkadang konsumen lebih nyaman memilih barang secara langsung. Dan kekurangan selanjutnya, rantai pasokan. Terkadang jika melakukan offline to offline ini, kita harus melakukan PO atau pemesanan terlebih dahulu, karena terkadang stoknya yang menipis dan cepat habis. Tren bisnis online to offline di Indonesia. Di saat ini internet sudah mulai merambah ke daerah-daerah, sehingga tidak heran jika perkembangan bisnis O2O merupakan jenis bisnis yang dijalankan melalui media internet, di mana kita bisa menjual atau menemukan segala macam produk dari online, mulai dari produk kebutuhan sehari-hari, elektronik, dan sebagainya.
Bisnis O2O ini menguntungkan kepada pelanggan. Hanya dengan menjelajah toko online, kita sudah dapat mendapatkan barang yang kita inginkan dan diantarkan, atau kita dapat mengambilnya secara pribadi ke toko offline. Sebanyak 30% penduduk Indonesia baru menggunakan e-commerce dan mengalami kenaikan 40% di setiap tahunnya. Dari jumlah ini, tentu akan sangat membantu perkembangan bisnis online. Apabila perusahaan sudah menggunakan tren bisnis O2O, salah satu perusahaan yang telah menggunakan O2O dengan layanan yang lengkap yaitu Fastpay. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang case study. Pada masa kini, tren bisnis O2O telah digunakan oleh beberapa perusahaan domestik seperti Matahari Mall. Matahari Mall menggunakan sistem layanan di mana kita dapat memesan barang secara online di website Matahari Mall dan melakukan pembayaran di Matahari Mall Department Store. Yang kedua yaitu Alfamart Card, merupakan perusahaan industri retail di Indonesia yang telah terintegrasi dengan Alfamart se-Indonesia, yang memungkinkan masyarakat dari kota besar hingga pelosok untuk menikmati kemudahan belanja. Belanja di Alfamart dapat dilakukan dengan melakukan di aplikasi, yang kemudian pesanan akan diantar atau diambil pada pickup terdekat. Dan ada juga seperti Klik Indomaret, Fastpay, Grab, dan seperti di Jogja, Sabrina Jogja. Kalau contoh bisnis O2O berskala internasional ada Foodpanda, Uber, dan Heavy Fast. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan O2O ini adalah yang pertama, adanya penambahan biaya di mana kita menambah biaya di dalam pembuatan website dan juga mobile app yang tidaklah murah. Namun dikarenakan adanya penambahan website dan mobile app tersebut, terjadinya peningkatan pendapatan juga dikarenakan toko kita sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat luas. Kemudian adanya biaya pengurangan biaya logistik, karena O2O ini tidak mewajibkan adanya pengiriman kepada konsumen. Jadi konsumen bisa mengambil barang pesanan mereka di tempat toko kita sendiri atau di pick up point-nya mereka. Kemudian di sistem O2O ini juga antara online dan offline saling membackup satu sama lain, karena posisi online dan offline pada usaha ini adalah seimbang. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.